Assalamualaikum semua. Kita simak yuk materi kali ini. Ini merupakan modul pembelajaran materi pengantar hukum internasional. Namun kali ini yang dibahas adalah mengenai penyelesaian sengketa internasional. Salam Pancasila. Mengenai topik pertama, mengenai dasar-dasar hukum, kewajiban negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai sudah dimulai pada tahun 1899. Kemudian menyusul instrumen lainnya, berkesinambungan mengatur hal yang sama. Namun dalam hal ini kami uraikan merujuk pada pasal 33 ayat 1 Piagam PBB yang memuat cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Mengenai topik kedua ini mengatur prinsip-prinsip yang perlu ditekankan kepada negara-negara. Karena prinsip pun merupakan sumber hukum internasional sesuai pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Jadi negara tidak bisa mengelak dari prinsip-prinsip yang sudah menjadi prinsip hukum internasional. Cara damai yang pertama adalah negosiasi. Kalian bisa lihat dari slide ini bagaimana mekanisme bernegosiasi dengan negara lain yang sedang berselisih. Contoh kasusnya yaitu negosiasi antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Likitan, di mana hasil negosiasi tersebut menghasilkan Langkawi Understanding, yaitu menjadikan kedua pulau tersebut status quo. Cara damai yang kedua yaitu inquiry, di mana melibatkan pihak ketiga. Yang perlu digarisbawahi, cara ini adalah adanya pembentukan misi pencari fakta, komisi penyelidik internasional atau komisi pencari keterangan. Contoh kasus ini pernah dilakukan oleh Sekjen PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB, yang mana menunjuk wakil khusus dalam usaha mencari penyelesaian sengketa di Timur Tengah. Cara damai yang ketiga yang masih melibatkan pihak ketiga yaitu Kurovis atau jasa-jasa baik. Contoh kasusnya yaitu masalah Indonesia-Portugal mengenai status tim-tim, di mana Sekjen PBB memberikan jasa-jasa baiknya dalam penyelenggaraan pembicaraan segitiga atau tripartite talks antara Menlu Indonesia dan Menlu Portugal yang akhirnya menghasilkan persetujuan New York tahun 1999. Cara damai selanjutnya yaitu mediasi. Sama juga melibatkan pihak ketiga dan pihak ketiganya disebut mediator. Contohnya pada kasus di Irian Barat, di mana yang menjadi mediator kasus tersebut adalah Elsworth Bunker yang aktif dalam berperan memberikan solusi-solusi kepada kedua negara. Walaupun usul-usul dari mediator tersebut tidak mengikat para pihak. Cara damai lainnya adalah konsiliasi. Cara ini merupakan gabungan antara inquiry dan mediasi, di mana dapat dibentuk sebuah komisi konsiliasi, di mana juga komisi tersebut berperan sekaligus sebagai mediator. Contohnya pada krisis di Somalia, di mana Dewan Keamanan PBB pernah meminta Sekjen PBB untuk mengupayakan dibentuk komisi konsiliasi. Kemudian pasal 33 ayat 1 Piagam PBB juga menawarkan cara melalui organisasi regional, misalnya seperti ASEAN, di mana dalam Piagam ASEAN merujuk cara damai yang sama dengan Piagam PBB, namun lebih dijelaskan atau ditekankan dalam pasal 53 ayat 1 Piagam PBB dan pasal 54 Piagam PBB juga. Oke, kita lanjut ke topik ketiga. Mengapa dibedakan menjadi topik 3? Karena cara ini walaupun masih diatur dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB, namun cara ini melibatkan pengadilan dan tentunya peran sang hakim. Bisa ke Mahkamah Internasional, bisa juga ke arbitrase internasional. Bisa kalian lihat ya, kewenangan hakim Mahkamah Internasional sebatas apa dalam mengadili?
Lihat deh organisasi Mahkamah Internasional, ini penting juga kita ketahui. Bisa kalian pelajari ya mengenai mekanisme di Mahkamah Internasional. Nah, ini produk hukum Mahkamah Internasional yang dapat diajukan oleh selain negara. Kalau putusan judgment hanya dikeluarkan hakim untuk sengketa atau perkara antar negara. Cara melalui hukum lainnya yaitu melalui arbitrase. Beda dengan Mahkamah Internasional yang bersifat permanen. Kalau arbitrase bersifat ad hoc atau sementara. Bisa dilihat ya slide-nya bahwa pihak yang berselisih dapat memilih para arbiternya. Dan cara arbitrase ini pun lebih dikenal dengan lebih efektif. Dan sama juga dengan Mahkamah Internasional, tidak ada upaya banding. Oke, sekian dulu uraian materi saya kali ini. Wassalamualaikum.